Oke, teman-teman, jadi Liga 3 Jateng 8 besar, babak 8 besar di tahun 2022 ini telah selesai dan sudah dipastikan ada 4 tim yang bakalan berlaga di babak semifinal. Oke, 4 tim itu adalah PSIW Wonosobo, Selamat, BTW, kemudian ada PSIK Klaten, kemudian ada PSDB Demak, dan tentu saja Persib Pekalongan. Dan saya sebelumnya mengucapkan selamat untuk 4 tim itu yang lolos. Dan untuk tim yang belum lolos, kalian boleh coba di tahun depan, ya. Dan untuk ketentuan untuk masuk ke slot babak 64 besar nasional ini kan, saya belum tahu juga nih sebenarnya Jateng dapat berapa. Dan semoga 4 tim ini, ataupun bahkan bisa kalau 5 tim bisa 5 tim, karena diproyeksikan kemarin di berita itu saya lihat 5 tim kalau bisa untuk Jateng gitu kan. Ya, saya belum tahu, cuman 4 tim ini mungkin dipastikan untuk lolos untuk ke tingkat nasional, ya, maksudnya Liga 3 nasional. Jadi perjuangan kalian belum selesai sampai di sini. Untuk masuk ke Liga 2, kalian harus berlaga melawan tim-tim dari non Jateng gitu. Tapi sampai di titik ini, saya kira ini sesuatu yang sangat menarik. Liga 3 Jateng tahun ini jadi semua tim itu ternyata mempunyai kekuatan yang hampir sama gitu. Karena secara sejarah kayak gitu kan, kita belum pernah melihat nih kayak PSIW ataupun PSIK Klaten. Saya kurang tahu kalau PSIK Klaten ini kayak gimana sejarahnya dulu. PSIW Wonosobo ini, ya kan, baru tahun ini mereka ini bisa menunjukkan bahwa sepak bola Wonosobo juga sepak bola yang harus bisa diperhitungkan di tingkat Jateng, ya, terlebihnya untuk saat ini. Sempat kalah mereka melawan Persibas, ya, 2-1 gitu di babak grup, dan mereka berhasil menjadi runner up terbaik untuk untuk lolos ke 18 besar kalau nggak salah. Ya, ya. Juara grup, ya. Kurang tahu saya. Coba teman-teman boleh komen di bawah, ya. Kita di sini diskusi aja gitu, karena saya di sini bukan sebagai pengamat gitu. Di sini saya sebagai fans juga, karena saya ingin dukung sepak bola Jateng, ya, semua di sini agar lebih maju dan lebih kompetitif gitu. Jadi buat temen-temen boleh komen di bawah gitu sembarang gitu. Di sini kita semua sama gitu loh, saudara kita. Jadi asalkan jangan rasis, ya, di bawah gitu, siapapun tim dari manapun. Kemudian di PSIW kemarin pertandingan kan melawan PSIR, ya. Dan kita tahu PSIR ini kan dari laga ke laga belum pernah terkalahkan, ya, sampai ke babak 8 besar ini sebelum mereka ketemu yang namanya PSIW. Dan striker mereka PSIW berhasil mencetak 2 gol, yang walaupun yang satu itu gol penalti. Dan sebenarnya PSIW sempat tertinggal 1-0, ya, sebenarnya. Kemudian berhasil comeback 2-1 dan berhasil disamain sama PSIR. Namun akhirnya di babak adu penalti PSIR kalah sama PSIW dengan skor 3-1 kalau nggak salah, ya. Jadi good job lah gitu, kalian bisa ngalahin tim sekelas PSIR yang notabene pernah berlaga di Liga 2. Keren gitu. Kemudian untuk PSIK Klaten, ya, gila juga saya kira, ya. Lawan PSIK Klaten ini Persibat, men. Mungkin teman-teman juga dari manapun ini yang nonton ini, pasti kalian gak asing kan sama nama Persibat, ya. Mereka ini mempunyai sebuah tim yang saya kira bagus, Persibat, dan yang seperti saya bilang kemarin pernah berlaga di Piala Indonesia, bahkan lolos sampai ke babak 32 besar, ya. Dan sering juga untuk berlaga di Liga 2. Jadi ini pertandingan cukup mengejutkan sebenarnya, walaupun skor itu sebenarnya 0-0,
Dan seperti yang PSIW dan PSIR, mereka berakhir dengan adu penalti yang dimenangkan akhirnya oleh PSIK dengan skor 3-5 kalau nggak salah, bermain di Stadion Citarum. Kemudian untuk laga yang lain, Persib Pekalongan tentu saja mereka menang ya, melawan Persab Brebes. Gila sih, maksudnya Persib Pekalongan sama Persab Brebes ini menurut saya persaingan yang paling ketat untuk di babak 8 besar ini, karena menurut saya ini dua tim yang sangat diunggulkan gitu. Jadi Persab Brebes juga misalkan nih kalah gitu kan sama Persib Pekalongan, ternyata ya apa ya, kayak kurang beruntung aja ketemu sama Pekalongan gitu. Misalkan nih Persab Brebes ketemunya sama tim yang lain, mungkin boleh juga Persab Brebes lolos gitu. Tapi untuk sampai babak ke 8 besar ini, saya kira kalian bagus juga lah Persab Brebes gitu. Nggak apa-apa gitu. Udah bagus timnya gitu. Dan selamat untuk Persib Pekalongan, kalian lolos ke semifinal. Dan chance untuk juara menurut saya Persib Pekalongan mempunyai chance untuk juara yang sangat besar untuk di edisi tahun ini gitu. Kemudian untuk pertandingan lain antara Persik Kendal ya melawan PSDB Demak itu berakhir dengan skor 1-0, yang itu saya kurang tahu karena pertandingan itu dilanjutkan atau enggak. Saya baca berita belum tahu karena Stadion Citarum itu kan tergenang air di menit berapa ya, pertandingan udah dihentikan, itu skor udah 1-0. Nah ini perlu dibenahi juga saya kira. Tapi emang hujan itu sangat deras, itu saya lihat sedikit ya pertandingan itu gitu. Dan PSDB Demak ini saya baca mereka baru berdiri di tahun 2021 dan mereka sekarang lolos untuk ke semifinal. Gila sih. Dan sebenarnya prediksi saya kemarin itu yang bakalan menang itu Persik. Ternyata Persik kalah melawan PSDB gitu. Dan dengan ini berarti ada 3 tim yang sebenarnya nggak diunggulkan dan lolos untuk ke semifinal, yaitu PSIW, kemudian ada PSIK dan ada PSDB. Ya, kalau Persib Pekalongan kan kita tahu mereka memang kuat, ya kan? Gitu sih. Dan untuk laga berikutnya PSIW bakal melawan Persib Pekalongan ya di Stadion Hugeng. Kemudian PSIK Klaten akan melawan PSDB di Stadion Citarum. Oke. Dan Persib Pekalongan ini sangat diunggulkan ya, bukan diunggulkan, diuntungkan karena mereka bakal bermain di Stadion Hugeng, yang kita tahu Stadion Hugeng ini kan stadion kandang dari Pekalongan. Dan menurut saya Persib Pekalongan harus bisa memaksimalkan keuntungan itu ya, bermain di kandang sendiri walaupun tanpa supporter, tapi kan secara lapangan kan pasti tahu nih ya kan, ini lapangan yang konturnya gimana, di sisi mana gitu harusnya tahu gitu. Dan untuk PSIW juga, kalian bermain di stadion lawan justru menurut saya itu juga bagus karena harusnya nggak tekanan ya, jadinya bisa bermain lebih lepas karena toh ini kandang lawan gitu, bermain all out aja gitu kan ya. Kita lihat besok karena pertandingan, oh iya maaf sebelumnya jadwal itu kan Rabu tanggal 26, jadi sekarang kan Selasa, besok berarti Rabu ya. Ini sangat padat banget ya berarti jadwal. Berarti ini menurut saya pertandingan ini sebenarnya siapa yang mereka yang staminanya paling kuat bakalan jadi juara sih gitu sih, karena kita tahu pertandingan itu hampir 3 hari sekali ya, bahkan kemarin itu sehari sekali ya waktu 18 besar. Anjir gila, capek pasti pemain dan rawan cedera saya kira. Jadi harus pinter-pinter juga pemain dan pelatih untuk mengatur para pemain mereka agar jangan sampai ya
mereka udah bermain bagus tapi cedera di tengah jalan gitu kan, percuma juga ya, sayang karirnya. Kemudian ya tim nanti pincang, jadinya nggak bisa jadi juara, nggak bisa lolos Liga 2, sayang gitu. Kemudian untuk pertandingan antara PSDB melawan mana, PSIK, ini bakal menarik juga karena ini dua tim yang tidak diunggulkan kan, berarti permainan mungkin di luar dugaan pasti kedua ini. Kira-kira menurut teman-teman PSIK melawan PSDB bakal menang mana nih? Boleh tulis komen di bawah dan alasannya kenapa gitu. Dan untuk kedepannya ya, semoga ini ya, yang pertama untuk PSIW juga kan sekarang lagi dibangunin tuh stadion Gor Wonolilo yang kemarin udah peletakan batu pertama. Semoga itu cepat terrealisasikan dan itu diproyeksikan untuk 2024. Dan yang penting itu rumput gitu. Ini yang saya selalu kritisi untuk liga kita ya. Betapapun kalian bisa main bagus, kalau kalian nanti bermain di tempat yang dalam tanda kutip buruk, taktik itu nggak berfungsi ya. Jadinya udah dikasih taktik ini harus ini, umpan bawah ya kan, ternyata lapangannya nggak mendukung, jadi nggak bisa. Jadi terutama untuk PSIW menurut saya kalian nggak perlu stadion yang besar ya, kalian cukup punya stadion kapasitas 10.000, 15.000, 20.000 itu udah besar banget. Jadi menurut saya kapasitas 10.000 pun itu udah oke buat Wonosobo ya. Yang penting itu lapangannya yang dirawat, dan betapapun pemerintah itu bisa bangun stadion, itu yang penting kan apakah pemerintah bisa nih 5 tahun 10 tahun ke depan untuk membackup biaya perawatan stadion itu. Semakin besar stadion semakin banyak biayanya ya kan. Jadi kita harus pikirin itu juga gitu. Dan semoga PSIW bisa konsisten untuk menjadi tim yang kuat di Jateng ya. Karena kita tahu si kemarin pelatihnya si Hafiz itu, Coach Hafiz itu kan sebenarnya udah 2 tahun bangun tim ini. Jadi emang PSIW saya kira layak lah untuk melaju ke babak semifinal ini gitu. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, siap.